Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua masih semangat ya mengikuti pembelajaran matematika dari rumah. Baik, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Kalau di pertemuan minggu kemarin, kalian telah menggabungkan dua pertidaksamaan, yakni pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel dalam satu bidang. Hari ini kita akan menggabungkan dua pertidaksamaan kuadrat dalam satu bidang. Ya, langkah mengerjakannya sama persis dengan langkah menyelesaikan atau menggambarkan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang sudah Ibu jelaskan beberapa minggu kemarin. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan contoh di modul kalian. Di modul kalian sudah dituliskan satu soal, yaitu tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4 dan Y kurang dari negatif X kuadrat min X plus 2. Nah, Ibu akan menjelaskan langkah per langkah menyelesaikan pertidaksamaan ini. Kita mulai dulu dari persamaan yang Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Ya, dituliskan di sini Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Langkah untuk menggambarkan grafik pertidaksamaan dari Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4, yaitu pertama, kalian tentukan dulu titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X di sini, maka yang kita misalkan 0 adalah Y-nya. Ya. Oke, kita tuliskan dulu persamaannya. Jadi langkahnya yang pertidaksamaan ini kalian ganti dulu jadi persamaan. Ini untuk memudahkan kalian menghitung. Nah, oke. Sekarang kita tentukan dulu titik potong sumbu X-nya. Ditulis ulang. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu X, karena kita misalkan Y-nya sama dengan 0, jadi bentuknya akan menjadi seperti ini atau menjadi persamaan kuadrat. Kalau bentuknya menjadi persamaan kuadrat, berarti kalian harus mencari faktor-faktornya. Bagaimana mencari faktor-faktornya? Kemarin kan sudah Ibu jelaskan, kalian harus mencari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah bilangan yang di belakang sini atau yang konstanta atau yang tidak gandeng dengan variabel, sedangkan kalau kita jumlahkan dia yang gandeng dengan variabel pangkat 1. Nah, kita lihat di sini, kalau persamaan ini hanya ada X kuadrat dan hanya ada konstanta atau bilangan yang tidak gandeng dengan variabel. Maka dari itu, bilangan-bilangan yang harus kalian cari adalah kalau dikali dia hasilnya adalah negatif 4, ya kan? Karena di sini yang gandeng yang tidak gandeng dengan X atau yang konstanta itu hanya negatif 4. Kemudian kalau dijumlah itu hasilnya adalah 0. Mengapa 0? Karena di sini di persamaan ini tidak ada bilangan yang gandeng dengan variabel pangkat 1. Karena tidak ada bilangan yang gandeng dengan variabel pangkat 1, maka bilangan-bilangan yang harus kalian cari jika dijumlahkan dia hasilnya harus 0. Nah, kira-kira dua bilangan yang menghasilkan hasil kali negatif 4 dan hasil jumlah 0 berapa? Ternyata dia adalah negatif 2 dan 2. Ya kan? Negatif 2 kali 2 hasilnya adalah negatif 4.
Negatif 2 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Nah, setelah kalian mendapatkan dua bilangan ini, silahkan kalian jabarkan. Kita pecah jadi 2 kurung. Kemudian kalian tulis X dan X. Kenapa X dan X? Di sini kan X kuadrat. X kuadratnya kalian bagi 2, berarti X dan X. Kemudian bilangan-bilangan negatif 2 dan 2-nya kalian masukkan ke sini. Ibu tulis dulu 2, kemudian dengan plus 2. Kalau misalkan kalian mau menuliskan plus 2 dulu, baru negatif 2, boleh atau tidak? Boleh. Hasilnya sama saja. Ya, selanjutnya tinggal kalian jabarkan. Jadi X dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, yang pertama disamadengankan 0. Atau X plus 2 sama dengan 0. Berarti sekarang kita punya X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah 2. Mengapa 2? Negatif 2-nya kita pindahkan. Karena nyebrang sama dengan, berarti berubah tanda. Yang ini berarti X-nya sama dengan negatif 2. Nah, karena di sini kita punya nilai X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2, sedangkan nilai permisalan Y-nya tadi adalah 0, maka titik potong sumbu X-nya adalah berapa saja? 2,0 dan negatif 2,0. Ya. Sekarang kita sudah punya 2 titik yang memotong di sumbu X. Langkah selanjutnya yaitu kalian akan mencari titik potong pada sumbu Y. Baik, untuk menentukan titik potong di sumbu Y, maka yang kalian misalkan 0 adalah nilai X-nya. Jadi berkebalikan ya antara titik potong sumbu X dengan titik potong sumbu Y. Tuliskan persamaannya dulu. Tetap sama, tetap gunakan persamaan yang pertama tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Karena di sini yang kita misalkan 0 adalah nilai X, maka nilai persamaannya menjadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4. Atau hasilnya menjadi Y sama dengan negatif 4. Nah, karena di sini yang kita misalkan 0 adalah X, maka titik potong sumbu Y-nya berapa? Adalah 0, negatif 4. Nah, sekarang kalian sudah punya titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Langkah selanjutnya yaitu kalian akan menentukan sumbu simetri dan titik puncak. Untuk menentukan sumbu simetri dan titik puncak, kemarin kalian sudah mempunyai rumus ini. Nilai X-nya adalah negatif B per 2A, kemudian nilai Y-nya adalah negatif D per 4A, di mana D di sini, ya, Ibu tuliskan di sini, D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Nilai D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Maka dari itu, untuk menentukan sumbu simetri dan titik puncak, kalian harus menentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Bagaimana menentukan nilai A, B, dan C-nya? Kita lihat persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Nah, nilai A, B, dan C-nya itu diperoleh dari persamaan ini. Nilai A-nya adalah koefisien dari variabel pangkat 2. Karena di sini X kuadratnya kan tidak ada bilangan di depannya atau tidak ada koefisiennya, maka anggap saja atau kita tuliskan A-nya adalah 1. Ya, jadi X kuadrat kalau tidak ada bilangan di depannya berarti nilai bilangannya adalah 1. Kemudian nilai B-nya adalah yang ganden dengan X pangkat 1.
karena pada persamaan ini tidak ada bilangan yang gandeng dengan X pangkat 1, maka B-nya kita tuliskan 0. Sedangkan nilai C-nya adalah yang tidak gandeng dengan variabel atau yang berdiri sendiri atau yang kita sebut dengan konstanta. Berapa konstantanya atau yang tidak gandeng dengan variabel? Dia adalah negatif 4. Jadi nilai A-nya adalah 1, B-nya 0, C-nya adalah negatif 4. Ketiganya ini kalian masukkan ke rumus sumbu simetri dan titik puncak. Baik, kita cari dulu nilai sumbu simetrinya, sumbu simetri atau X-nya. Rumus X-nya apa? Dia adalah negatif B per 2A. Tinggal kalian masukkan. Berarti negatif 0, kemudian 2 kali 1, ya kan? Negatif B karena B-nya 0, berarti dia langsung saja 0. Negatif 0 kan hasilnya 0. Kemudian 2A, A-nya kalian ganti 1, berarti 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. 0 bagi 2 berapa? Nah, sekarang sudah ketemu nilai sumbu simetrinya. Sekarang kita cari titik puncaknya. Titik puncaknya menggunakan apa? Rumus min D per A, di mana D-nya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi karena di sini min D berarti negatif B kuadrat dikurangi 4AC. Kalian kurung dulu ya nilai B-nya, nilai D-nya karena di sini ada negatif. Jadi lebih amannya kalian kurung dulu. Kemudian dibagi dengan 4A. Udah, tinggal kalian masukkan. 4A-nya berarti 4 kali 1 yang atas. B-nya berapa? 0 kan? 0 kuadrat dikurangi 4 kali 1, A-nya kan 1, kemudian C-nya adalah negatif 4. Berarti yang bawah dia 4, yang atas ini kurang ya, kurangnya. Berarti 0 kuadrat berapa? 0. Kemudian 4 kali 1 kali negatif 4. Hasilnya adalah negatif 16. Karena, Ibu tuliskan saja di sini. Ya. Berarti, nah di sini karena min ketemu min di sini jadi plus, ya kan? Jadi hasilnya yang di dalam kurung adalah berapa? 0 ditambah 16 per 4. 0 ditambah 16 berapa? 16. Karena ketemu dengan negatif, berarti jadi negatif 16 per 4. Berapa negatif 16 per 4? Hasilnya adalah negatif 4. Nah, ya, berarti di sini kalian sudah punya 0 dan negatif 4. Maka tentukan sumbu simetri dan titik puncaknya. Dia berarti ada di titik berapa? 0, negatif 4. Nah, sekarang kalian sudah punya titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak. Kemarin kan Ibu juga menyarankan kalian untuk mencari titik bantu, ya, untuk mencari titik bantunya. Titik bantunya di sini ambil berapa? Lihat di sini ada sumbu X, ya kan? Ada sumbu Y, kemudian ada titik puncak. Nah, titik puncaknya di sini kan dia hampir sama dengan titik potong di sumbu Y. Oleh karena itu, untuk mencari titik bantunya, ini opsional ya. Opsional itu boleh kalian cari, boleh tidak. Tapi lebih bagus lagi memang kalau dicari gambarnya. Nah, kalian bisa cari yang di luar 2,0 atau negatif 2,0 atau bisa di dalamnya. Jadi bisa ambil misalkan X-nya sama dengan 1. Nah, ini kan ada di dalam ini. Ada di dalam antara 2,0 sampai negatif 2,0. Ketika X-nya sama dengan 1,
Berarti Y-nya berapa? Y-nya berarti 1 kuadrat dikurangi 4. Masukkan ke sini ya, ke persamaan awalnya. Berarti sama dengan 1 kurangi 4. Berapa Y-nya? Y-nya adalah negatif 3. Jadi ketika X-nya sama dengan 1, ternyata Y-nya sama dengan negatif 3. Kemudian ketika X-nya sama dengan negatif 1, berarti Y-nya sama dengan negatif 1 kuadrat dikurangi 4. Hasilnya sama kan ya? 1 dikurangi 4 berapa? Negatif 3. Nah, kemudian bisa kalian cari juga titik bantu di luar negatif 2 dan 2. Misalkan Ibu ambil X-nya sama dengan 3. Ketika X-nya sama dengan 3, berarti Y-nya berapa? 3 kuadrat dikurangi 4. 9 dikurangi 4. Berapa hasilnya? 5. Jadi ketika X-nya 3, maka Y-nya sama dengan 5. Nah, ini juga berlaku untuk X sama dengan negatif 3. Berarti juga nanti Y-nya adalah 5. Nah, ini nanti untuk membantu kalian menggambarkan grafik pertidaksamaan dari Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik Y kurang dari negatif X kuadrat dikurangi X ditambah 2. Nah, langkah untuk membuat daerah pertidaksamaan Y kurang dari negatif X kuadrat dan X plus 2 itu sama, ya, kurang lebih sama seperti langkah yang untuk Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Nah, pertama, sumbu X, titik potong sumbu Y, kemudian sumbu simetri, dan titik puncak. Nah, setelah itu lanjut kita cari titik potong sumbu X terlebih dahulu. Untuk menentukan titik potong, ini titik potong ya, titik potong sumbu X kan tadi kita misalkan Y-nya sama dengan 0, berarti kan jadi seperti ini. 0 ya, Y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan negatif X kuadrat min X plus 2. Nah, di sini kan X kuadratnya dia bernilai negatif, biasanya kan bernilai positif. Untuk memudahkan kalian memfaktorkan atau mencari nilai X-nya, kalian boleh mengalihkan semuanya dengan negatif 1. Kenapa dikalikan dengan negatif 1? Tujuannya biar si X kuadrat ini dia nilainya jadi positif. Nah, kalau sudah kita kalikan negatif 1, berarti kan seperti ini. Ibu tuliskan yang ruas sebelah kanan di sini diganti sebelah ruas kiri ya, biar sama seperti sebelumnya. Nah, negatif X kuadrat kali negatif 1, berarti kan jadinya positif. Kemudian min X kali negatif 1, berarti jadi positif juga. Kemudian plus 2 kali negatif 1, ternyata negatif 2. Ya kan? Nah, kemudian 0 kali negatif 1, ya tetap 0. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, berarti kita cari sekarang faktornya. Hampir sama seperti yang sebelumnya, kalian cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya adalah bilangan yang di belakang sini, atau yang tidak gandeng dengan X, atau yang sendirian. Berapa kalau dikali hasilnya negatif 2, kalau dijumlah dia yang di tengah di sini, di tengah atau yang gandeng dengan X pangkat 1. Berapa koefisien dari X pangkat 1? Karena tidak ada bilangannya, berarti koefisiennya adalah 1. Nah, berapa bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 2, sedangkan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1. Ternyata di sini bilangannya adalah 2 dan negatif 1, ya kan? 2 kali negatif 1, ternyata hasilnya adalah negatif 2. Sedangkan kalau 2 kita jumlahkan dengan negatif 1, hasilnya adalah 1. Nah, baru kita tuliskan sekarang. Sama seperti tadi, kalian buat 2 kurung, kemudian disamakan 0. Berarti di sini X, di sini X. Ya, kalian tuliskan. Ibu tuliskan yang plus 2 dan negatif 1. Nah,
Lanjut, berarti sekarang kita punya X plus 2 sama dengan 0 atau X kurangi 1 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah negatif 2 dan X-nya adalah 1. Jadi, titik potong sumbu X-nya, ya, titik potong sumbu X-nya dia adalah berapa saja? Negatif 2,0 karena Y-nya tadi 0. Kemudian 1, nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong sumbu Y. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu Y, kita misalkan X-nya sama dengan 0. Kita tulis ulang, persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi X ditambah 2. Kalian ganti X-nya jadi 0, berarti Y-nya sama dengan negatif 0 kuadrat dikurangi 0 ditambah 2, ya kan? Atau kita peroleh nilai Y-nya adalah 2. Jadi, titik potong sumbu Y-nya di sini ya. Titik potong sumbu Y-nya adalah berapa? 0,2. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang ketiga, yaitu sumbu simetri dan titik puncak. Nah, langkahnya sama ya, kalian cari nilai min B per 2A dan min D per 4A. Tidak ibu tuliskan rumusnya. Nah, sekarang kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya dari persamaan negatif X kuadrat dikurangi X ditambah 0. Ini kalian cari. Nah, berarti nilai A-nya berapa? Nah, A-nya yang gandeng dengan X kuadrat, berarti negatif 1. Kemudian B-nya yang gandeng dengan X pangkat 1. Berarti nilainya juga negatif 1. Sedangkan C-nya yang tidak memiliki variabel atau konstanta. Berarti sekarang kita masukkan ke rumusnya. Nah, untuk mencari nilai X atau mencari sumbu simetri, rumusnya adalah min B per 2A, ya kan? Nah, kita masukkan negatif. Ingat ada negatifnya di sini. Berarti negatif 1 per 2 kali negatif 1. Karena A-nya kan negatif 1. Min ketemu min. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif, berarti positif 1. Kemudian 2 kali negatif 1, negatif 2. Maka nilai X-nya nanti adalah negatif 1 per 2. Kemudian nilai titik puncaknya dengan rumus Y. Rumusnya adalah negatif D, ya, di mana D-nya adalah B kuadrat min 4 AC dibagi dengan nilai 4A. Sekarang kalian masukkan negatif B kuadratnya, berarti negatif 1 kuadrat, ya kan? Dikurangi 4 kali A-nya negatif 1, C-nya adalah 2. Dibagi dengan 4 kali negatif 1. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 1 kuadrat kan 1, kemudian negatif 4 kali negatif 1, 4 kali 2, berarti plus berapa? Plus 8, ya kan? Kemudian ini dibagi dengan negatif 4. Ya, berarti kita punya negatif 9 per negatif 4 atau hasilnya adalah 9 per 4. Di sini nanti titik puncaknya dia ada di negatif 1,9 per 4. Nah,
sekarang kita sudah punya titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan sumbu simetri juga titik puncak. Selanjutnya, boleh kalian cari dengan menggunakan titik bantu untuk memperbagus gambarnya. Untuk titik bantunya, sekarang kita lihat kira-kira kita mau ambil berapa di sini. Misalkan ibu ambil untuk X sama dengan 2. Ya, untuk X sama dengan 2, maka Y-nya berapa? Dimasukkan saja ke sini. Negatif 2. Negatif kan ini min X kuadrat ya. X-nya kan kita ambil 2. Nah, berarti kan negatif 2 kuadrat dikurangi negatif 2 ditambah 2. Negatif 2 dikuadratkan, negatif 4 ditambah 2, ya kan? Min ketemu min kan jadi plus ditambah 2. Atau ini tuh hasilnya negatif 4 tambah 4. Berapa? 0. Oh, jadi ketika X-nya 2, ternyata Y-nya 0. Nah, sekarang kita ambil misalkan X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, ya kan? Oh, sudah ya di sini ya, ketika X-nya sama dengan 0 kan sudah. Berarti kita ambil selain 0. Berapa misalkan? Kita ambil negatif 1. Ya. Ketika Y-nya sama dengan X-nya sama dengan negatif 1, maka Y-nya ternyata ketemu berapa? Ya, jadi negatif 1 tambah 1 tambah 2. Berarti Y-nya sama dengan 2. Jadi ketika X-nya sama dengan negatif 1, ternyata Y-nya ketemu 2. Ya kan? Nah, sekarang ambil berapa lagi? Misalkan ibu ambil X sama dengan negatif 3. Jadi yang di luar titik potong sumbu Y-nya ya. Nah, berarti Y-nya negatif 3 kuadrat dikurangi negatif 3 ditambah 2. Negatif 9 tambah 3 tambah 2. Berapa? Negatif 4. Jadi ketika X-nya sama dengan negatif 3, Y-nya sama dengan negatif 4. Nah, setelah kalian sudah menentukan komponen-komponen dari kedua grafiknya, berarti langkah selanjutnya itu kalian menggambarkan grafik dari X kuadrat dikurangi 4 dan min X kuadrat min X ditambah 2. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah untuk grafik ini, ya, untuk grafik Y lebih dari sama dengan X kuadrat negatif 4, nanti dia grafiknya apa? Grafiknya dia terbuka ke atas dan garisnya penuh. Terbuka ke atas maksudnya seperti ini. Sedangkan untuk Y kurang dari min X kuadrat min X plus 2, nanti dia grafiknya terbuka ke bawah dan putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena ini dia tidak ada sama dengan. Kemudian kenapa dia terbuka ke bawah? Karena X kuadratnya dia bernilai negatif. Jadi pertidaksamaan itu, kalau misalkan X kuadratnya dia bernilai positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Terbuka ke atas maksudnya seperti ini. Ya kan? Kemudian kalau X-nya dia X kuadratnya bernilai negatif, maka grafiknya nanti dia terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah seperti apa? Terbuka ke bawah seperti ini. Jadi nanti sketnya kira-kira dia seperti ini. Ini sketnya. Nah, tinggal kita menentukan daerah hasilnya. Daerah hasilnya dari mana? Daerah hasilnya adalah dari arsirannya di sini menggunakan titik uji. Ya. Oke, selanjutnya ibu akan menggambarkan grafik Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4 dan Y kurang dari min X kuadrat min X plus 2. Nah, jadi kita masukkan titik-titik yang sudah kalian gambarkan, kalian hitung tadi ke dalam bidang X dan Y atau bidang kartesius. Nah, di sini misalkan
Tadi kan kita menemukan bahwa titik potong sumbu X-nya dia adalah 2,0 dan negatif 2,0. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan. Dimasukkan di sini ya, ini 2,0 dan di sini negatif 2,0. Kemudian titik potong sumbu Y-nya tadi kita ketemu 0, negatif 4. Nah, 0, negatif 4. Kemudian titik puncak dan sumbu simetrinya juga 0, negatif 4. Nah, di sini kan maksud dari titik puncak itu adalah titik paling ujung. Ya, jadi titik paling ujung dia harus ini tuh nilai tertinggi, titik tertingginya. Jadi tidak boleh ada yang lebih tinggi dari 0, negatif 4. Sedangkan sumbu simetri itu maksudnya kalau kita bagi dua, dia akan sama kiri dan kanan. Sini kan kalau kita lihat sama kan, jaraknya dari negatif 2 ke 0 dia ada 2, kemudian dari 0 ke 2 juga ada 2. Jadi sumbu simetrinya ada di 0, negatif 4. Kemudian tadi kita juga mencari titik bantu. Ya, ketika X-nya sama dengan 1, ternyata Y-nya tadi ketemu negatif 3 di sini kan. Nah, kalau kalian tarik garis di sini dia akan sama 1, negatif 3. Kemudian titik bantu yang kedua, negatif 1. Dia juga sama negatif 3. Kemudian yang di luar, Ibu ambil tadi kan X-nya sama dengan 3. Ternyata Y-nya ketemu 5 di sini dia. Nah, negatif 3 juga sama. Dia ketemu 5. Ya kan, negatif 3 juga sama 5 di sini. Nah, langkahnya berarti kalian sekarang tinggal menentukan arsirannya. Dengan apa? Kita lakukan dengan menentukan titik uji. Ya kan? Kita cari titik ujinya. Titik uji. Nah, titik uji kalian boleh ambil di dalam tuh maksudnya antara negatif 2 sampai 2 atau di luar. Berarti negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terserah kalian. Jadi misalkan sekarang Ibu ambil yang paling gampang saja. Misalkan Ibu ambil yang di tengah sini atau X-nya sama dengan 0. Kita cari yang paling mudah saja. Nah, kita masukkan ke persamaan awalnya, ke pertidaksamaan awalnya. Maaf, berarti Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Nah, karena di sini dalam bidang X dan Y, berarti kalian juga ambil, maaf ya, berarti di sini bukan 0,0, tapi ambil bukan X sama dengan 0, tapi 0,0. Jadi harus X dan Y. Nah, di sini Bu ambil pasangan yang di tengah sini. Jadi 0,0 kan, X-nya 0, Y-nya juga 0. Baru kita masukkan 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4. Atau 0 lebih dari sama dengan negatif 4. Nah, sekarang apakah 0 lebih dari sama dengan negatif 4 bernilai benar? Ternyata dia bernilai benar. Karena bernilai benar, maka daerah di dalam sini atau di dalam grafik ini, ya, di daerah sini, ini sampai sini, ini sampai sini, itu adalah daerah penyelesaiannya. Nah, di sini itu daerah penyelesaiannya. Nah, kemarin kan Ibu bilang, Ibu biasa mengarsir yang di luar, ya kan? Yang di luar atau yang bukan daerah penyelesaian. Tujuannya biar nanti arsirannya tidak tumpuk. Berarti nanti yang Ibu arsir itu bagian yang di luar sini. Ya, bagian yang di luar ini, di luar grafik X kuadrat negatif 4. Nah, seperti ini ya gambarnya. Ibu akan menggambarkan. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Jadi yang Ibu arsir itu yang di luar, yang Ibu beri warna yang di luar. Nah, daerah penyelesaiannya yang mana? Di sini daerah penyelesaiannya. Karena tadi karena 0 lebih dari sama dengan negatif 4 benar, maka yang berwarna putih di sini atau yang tidak Ibu arsir itu adalah daerah penyelesaian. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan grafik pertidaksamaan kuadrat yang satunya tadi. Nah, di sini kita masukkan nilainya ya. Tadi kan kita menemukan bahwa titik potong sumbu X-nya itu ada di negatif 2,0. Nah, sini negatif 2,0 ya. Kemudian 1,0 di sini. Kemudian
titik potong sumbu Y-nya ada di 0,2 di sini. Kemudian sumbu simetri dan titik puncaknya adalah negatif setengah, ya, negatif setengah dengan 9/4. Nah, 9/4 ini kalau kalian hitung dia kan jadi 2,25, ya kan? Nah, sudah, berarti sekarang kita tuliskan, oh negatif setengah, berarti kan negatif 0,05 di sini. Kemudian 2,25. Setengah dari 2,5 di sini, ya kan? Berarti titik puncaknya di sini. Bedakan dengan yang tadi, kalau yang tadi kan titik puncak dan titik potong sumbu X-nya kan dia titik potong sumbu Y-nya sama. Tapi kalau yang ini antara titik puncak dan titik potong sumbu Y-nya dia berbeda. Nah, berarti kan tidak selalu titik potong sumbu Y itu dia adalah titik puncak. Nah, sekarang kita lihat, tadi kan Ibu bilang karena di sini X kuadratnya adalah negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jadi seperti ini, dia terbuka ke bawah, menghadap ke bawah. Grafik itu bolongnya itu di sini, bolongnya itu di bawah. Nah, sekarang sama, kita lakukan titik uji, kita tentukan titik ujinya. Ya, kita gambarkan, kita cari titik ujinya. Nah, sekarang sama, misalkan Ibu ambil titik 0,0, karena 0,0 kan letaknya di dalam sini, di sini. Ya, kita substitusikan ke pertidaksamaan yang awal. Negatif X kuadrat dikurangi X ditambah 2, berarti 0 dikurangi negatif 0 kuadrat, ya kan? Dikurangi 0 tambah 2, berarti 0 kurang dari 2. Nah, sekarang apakah 0 kurang dari 2 bernilai benar? Oh, ternyata dia bernilai benar. Artinya yang di dalam sini nanti ya, yang di dalam atau di daerah 0,0 itu dia adalah daerah penyelesaian. Kalau di sini daerah penyelesaian, dituliskan di sini ya. Ini adalah daerah penyelesaian. Berarti nanti yang Ibu blok atau yang Ibu arsir itu bagian sini. Bagian luar sini yang akan Ibu arsir. Karena yang Ibu arsir kan yang bukan daerah penyelesaian. Bagaimana gambarnya? Aku akan menampilkan gambar setelah diarsir. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Karena di dalam di sini adalah daerah penyelesaian, ya ini kan daerah penyelesaian. Yang Ibu arsir itu yang atau Ibu beri warna itu yang di luar. Nah, kenapa? Karena tadi 0 kurang dari 2 benar-benar. Jadi di sini daerah penyelesaian. Nah, selanjutnya langkah kalian tuh belum selesai karena kita kan akan menggambar sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Jadi grafik yang ini ya dan grafik yang ini tadi, yang pertama tadi, ya kan? Nah, itu kalian harus jadikan satu. Bukan hanya dituliskan dalam satu bidang tidak, tapi dalam satu bidang itu ada dua grafik yang ini dan grafik yang ini. Nah, jadi harus kalian gambarkan dalam satu bidang. Bagaimana jadinya gambarnya? Nah, Ibu akan menampilkan dua grafik yang digambarkan dalam satu bidang. Jadi setelah itu kita akan menggabungkan dua grafik. Nah, ini kan tadi grafik untuk Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min X plus 2. Kalau yang ini dia grafik dari Y lebih dari X kuadrat dikurangi 4. Ya kan? Nah, maaf, ini yang Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Yang ini yang Y kurang dari X kuadrat
min X kuadrat min X plus 2. Nah, kan kalau kita jadikan satu dengan ini, yang putus-putus ini dia yang putus-putus kan, tadi kan yang dalam putih, dia yang Y kurang dari min X kuadrat min X plus 2, sedangkan yang ini yang warna abu-abu jadi di sini kan yang dalam juga putih kan ya, yang dua kan yang di luar. Nah, dia yang Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Nah, ternyata kalau kita gabungkan dia jadinya seperti ini. Nah, ini yang Ibu maksud kenapa Ibu beri warna yang di luar atau yang bukan daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaian yang mana? Daerah penyelesaiannya yang bersih, yang warna putih atau yang tidak berwarna di sini. Situ. Nah, jadi ini adalah daerah penyelesaian ya. Grafik ini adalah daerah penyelesaian dari apa saja? Dari Y kurang dari min X kuadrat min X plus 2 dan Y lebih dari X kuadrat dikurangi 4. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, sebenarnya ini juga tidak tidak jauh berbeda dengan yang di modul kalian. Nah, ini kan langkahnya sudah ada. Nah, jadinya itu seperti ini. Jadinya itu yang di tengah kan. Yang kalau di modul kalian yang diberi warna itu adalah yang daerah penyelesaian. Ya, Ibu beri keterangan yang di sini itu adalah daerah penyelesaiannya. Sedangkan kalau yang Ibu contohkan yang daerah penyelesaian itu adalah yang tidak diarsir. Kalau yang di modul yang diarsir atau yang diberi warna itu adalah daerah penyelesaian, ya kan? Sedangkan kalau yang di contoh Ibu dia adalah yang bukan daerah penyelesaian. Nah, tapi sama kan jadinya dia yang di tengah di sini yang daerah penyelesaian. Ya. Jadi Ibu harap apa yang Ibu jelaskan di sini bisa memudahkan kalian untuk menyelesaikan tadi sistem pertidaksamaan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi langkahnya sama. Nah, yang perlu kalian perhatikan jelaslah kalian menggambar dua grafik ini, jangan cuma dituliskan atau digambarkan dalam lain bidang, tapi harus dijadikan satu dalam satu bidang dengan menggunakan uji titik. Karena videonya sudah sangat panjang, mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan. Silakan kalian cari referensi lain untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat kalian. Demikian dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.